Dengan sambungan telepon dengan Jenderal Khairuddin, apakah sudah tersambung? Pak Khairuddin Ismail, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya. Anda adalah mantan Kapolri di era Gus Dur pada waktu itu yang juga tidak luput sekarang dari berbagai... jadi rakyat sekarang. Iya, tidak luput dari berbagai kontroversi, tapi waktu itu antara istana dengan kepolisian, dan Anda dilantik oleh Gus Dur menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Bimantoro pada waktu itu. Namun kalau kita lihat sekarang ini juga kekisruan antara institusi Polri dengan KPK di sini. Apa tanggapan Anda mengenai perkembangan yang terbaru hari ini, penangkapan salah seorang pimpinannya pagi tadi? Jadi begini, saya sudah sering diajak diskusi oleh kelompok-kelompok LSM pada hari Minggu yang lalu. Juga saya kira Metro TV pernah mengundang saya. Pandangan saya tentang masalah itu sudah saya sampaikan. Kita jangan melihat institusi per institusi, ya. Sekalipun justru menurut saya KPK telah mengambil suatu tindakan mengawasi, suatu tindakan yang sebetulnya melanggar etika penegakan hukum. Kita ini bukan orang Amerika, kita adalah bangsa yang memiliki paradigma kekeluargaan, bukan individualisme. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya dikait-kaitkan, kebetulan yang bersangkutan ini semua saya kenal. Bambang itu kan teman saya, teman sekolah saya. Ya, Budi Gunawan itu pernah jadi anak buah saya ketika saya Kapolda, dia masih letkol. Justru saya mempromosikan dia jadi ajudan presiden, tapi sudah itu saya tidak pernah. Jadi lepas dari orang, semua orang ini saya lihat orang baik. Cuma di negeri ini selama reformasi ada masalah-masalah yang kita lupakan, yaitu etika politik dan etika penegakan hukum. Nah, kalau kita lihat KPK, perhatikan KPK jilid 1 Taufik Ruki, terus Pak Antasari jilid 2, kemudian jilid 3 ini Pak Abraham Samad CS. Mengapa dia mempunyai gaya berbeda? Ya, Pak Taufik Ruki karena dia polisi, maka ya tentu dia memiliki santun CS sebagai polisi. Pak Antasari sebagai itu. Ini gaya-gaya yang seperti menghantam orang. Saya penegakan hukumnya, saya menjadi reserse itu 2/3 daripada jabatan saya. Kalau kita ingin mengkriminalisasi orang, kita lihat dulu supaya jangan sampai merusak masyarakat. Bukan berarti kita itu pandang bulu, bukan. Di orang Indonesia ada namanya rasa malu. Kalau Anda permalukan saya, kadang-kadang susah dilupakan. Gitu ya. Jadi kalau dikait-kaitkan misalnya bahwa polisi itu sebenarnya di bawah ini, pensiunan polisi Brimob di Makassar aja pernah menghadap saya. Sangat marah sama KPK itu. Saya bilang enggak, tenang. Nah, yang saya khawatirkan kalau sekarang itu orang-orang misalnya menggerakkan massa mendukung KPK, lalu Polri juga begitu. Polri ingat meskipun pensiunnya itu juga punya respiri di korps. Jadi bisa timbul peran saudara ini kalau kayak gini. Tapi saya yakin bahwa semua petinggi Polri itu ya memiliki cara berpikir yang rasional, yang baik dan punya etika, saya kira. Mudah-mudahan tidak akan jadi masalah. Cuma jangan dipanas-panasi. Oke, baik. Saya memang jangan dipanas-panasi. Menurut saya, Bambang diperiksa saja. Bambang itu tanya teman saya, sama-sama saya ngambil dokter hukum itu. Ya, Pak Abraham Samad itu junior saya. Semua di sana itu pernah saya menjadi pelatih di KPK. Dulu sudah tahun 2009 saya sudah beritahu KPK itu, kalau mau menggeledah DPR jangan, karena DPR itu kan institusi. Sekarang rakyat bilang KPK sebagai institusi, justru KPK tidak menghargai institusi lain. Ya, lembaga DPR, lembaga Mahkamah Agung, kepresidenan semua diterabas. Padahal jadi menurut Anda KPK terlalu agresif begitu? Nah, bukan agresif, gayanya terlalu itu, tidak beretika. Saya kasih contoh ya. Saya dulu tidak bisa itu mempermalukan tersangka, suruh pakai rompi, suruh pakai ini, ngapain sih? Orang itu tidak sadar, Pak. Orang-orang ini akan makin dendam. Mungkin dia sadar orangnya dendam. Nah, masalah Budi Gunawan nggak ada masalah. Tetapi Polri itu orang yang nggak kenal Budi Gunawan pun banyak ngadu ke saya. Ya karena kebetulan saya merakyatnya, saya ini pensiunan itu Pak. Udah serahkan saya hajar tuh. Jangan, ini bukan soal hajar mengajar. Pada udah pensiun. Ada lagi yang mengatakan di Makassar nanti waktu saya ke sana kan. Kenapa Korlantas kok diam aja? Saya ini berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kayak gitu harus diketahui oleh KPK. Jangan mentang-mentang kita punya kekuasaan lalu main. Nah, sekarang Polri melakukan hal seperti itu. Lalu semua rakyat dibawa. Oke? Halo? Ya. Nah, saya ingin mengingatkan, memang ada teori yang namanya deliberasi hukum kendaraan publik. Dulu kita, penyidik-penyidiknya nakal, kalau buktinya kurang lengkap, dia bawa ke publik. Kalau sudah dibawa ke publik,
biarpun melanggar sedikit aturan prosedur itu tidak lagi ada ini. Nah, itu yang sering dilakukan oleh penyidik-penyidik KPK. Ada apa-apa diinikan, dilempar. Perhatikan saja keputusan korupsi. Kalau keputusannya itu rendah, itu artinya hakim tidak yakin, tapi tidak berani memutus bebas karena dianggap nanti koruptor. Nah, menurut saya kita semua sangat anti koruptor. Tetapi dengan makin banyaknya korupsi, jangan-jangan kita tidak memberantas, kita ini menternakkan korupsi. Itu sudah berkali-kali saya ulangi dalam diskusi publik. Ya, saya kira itu dulu ya, karena saya di jalan ini. Oke. Nanti deh, kalau ada waktu yang ini secara teoritis nanti dijelaskan, ya karena bagaimanapun juga saya ini rakyat. Tetapi karena saya juga belajar hukum, saya juga udah menjadi masyarakat, umur saya juga udah tua, tentu kan kita bisa lebih arif lah. Tapi masih ada waktu satu pertanyaan lagi Pak Khairuddin, kalau sinyalnya masih cukup kuat. Halo Pak Khairuddin. Coba mudah-mudahan tidak putus-putus. Oke, jadi menurut tanggapan Anda, kalau memang KPK itu tidak beretika, jadi sebaiknya seperti apa model penyidikan yang harus mereka tempuh? Mengingat juga dari semua yang sudah mereka lakukan hingga saat ini juga masih dilihat oleh publik juga masih kurang, bahkan personil kurang, kemudian juga tingkat korupsi juga belum menurun. Seperti apa lagi yang harus mereka lakukan? Nah, begini, KPK tidak diharapkan memberantas semua korupsi. Korupsi itu ada tiga tingkatan. Ada korupsi tingkat tinggi di tataran politik. Ada korupsi tingkat menengah, kerjasama antara pengusaha dengan penguasa. Ada korupsi administrative corruption. Dulu sudah dalam disertasi saya itu sudah saya usulkan. Tetapi kan orang lebih banyak administrative corruption yang gampang dibuktikan. Dengan harapan bahwa itu nanti akan membuat orang jerah. Ya. Nah, dalam menegakkan hukum, KPK sudah diberi wewenang istimewa. Misalnya menahan orang sekian hari dan sebagainya, itu yang digunakan. Tetapi misalnya yang saya katakan tidak beretika itu begini, kalau mau misalnya mencari bukti, tidak usah menggeledah DPR. Karena menggeledah itu mempermalukan DPR. Nah, sasarannya kan hanya mencari bukti. Jadi mestinya seperti apa? Kalau tidak menggeledah ruang DPR, jadi semestinya seperti apa, Pak? Ya seperti dia dong, dia kan profesional, ada cara lain. Seperti penyadapan jarak jauh atau apa? Tidak mempermalukan. Nah gitu. Kalau mempermalukan institusi kan DPR-nya kan 500 orang. Iya kan mungkin yang bersalah 1-2 orang. Semuanya merasa malu dan bersungut-sungut kan. Oke, jadi yang dianggap tidak mempermalukan itu seperti apa kira-kira? Ya kan digeledah. Di seluruh dunia mana ada DPR digeledah oleh penyidik. Ya. Ya, menurut Anda itu mempermalukan. Jadi yang tidak mempermalukan itu seperti apa? Apakah cari dong. Kan silaturahmi? Banyak kalau suruh belajar sama saya cara mencari bukti, kan cari bukti. Apakah dengan cara mencari bukti itu harus menggeledah? Apakah dengan cara mencari bukti di Korlantas satu kontainer harus diambil? Kalau saya dulu lakukan itu, komandan saya bilang saya rampok. Ya. Kalau Anda bicara soal jumlah, memang KPK sedikit karena memang dia ad hoc ya. Ad hoc dengan, jadi sebenarnya begini, saya kadang-kadang bingung di negeri ini, kita selalu bicara hukum padahal kita bicara hukum rimba. Kalau tidak mau mengikuti aturan, lebih baik kita pakai hukum rimba, itu aja, nggak usah pakai undang hukum, karena hukum itu berkembang. Gini-gini, saya kan dokter hukum saya ini, belajar benar saya. Ya, jadi gitu, kepada mereka-mereka yang mendukung KPK, menurut saya lebih banyak karena diberikan entertainment, menangkap orang ini, menangkap itu. Itu juga hiburan bagi banyak orang yang menurut saya orang galau sebetulnya itu. Tapi kalau misalnya coba kalau Anda kena, Anda cuma sedikit ini, Anda digitukan, ya itu aja kita begitu dong caranya. Jadi maksud saya itu supaya mari kita tenanglah, cari dulu bukti yang benar, ajukan menurut hukum. Dulu zamannya Pak Sudomo dia hanya menghantam satu untuk memberi pelajaran 100, ya kan? Kalau Anda ingat Pak Sudomo itu, sekarang hantam-hantam semua tidak ada yang belajar. Kenapa nggak belajar? Karena itu tadi orang-orang itu ya pada dendam dalam hatinya. Oke, itu dulu ya. Baik, terima kasih Pak Khairuddin untuk waktunya.